Boleh silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Nanti kita akan teruskan ya. Kita hari ini mau sungguh-sungguh merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, karena Dia bangkit, kita hidup, kita ada, dan kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Ya, kalau Yesus gak bangkit, sia-sialah Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini. Tapi firman Tuhan berkata, Dia bangkit. Dia tidak ada di sini karena Dia bangkit. Amin. Sehingga kita juga beroleh ya hidup yang kekal, hidup yang tidak bisa saudaraku binasa, dan hidup yang tidak pernah bisa hilang kalau kita terus ada bersama dengan Yesus. Haleluya. Hari Jumat kita sudah merayakan Paskah. Paskah adalah kematian Yesus sebagai juga peringatan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar dari tanah perbudakan, saudaraku. 430 tahun mereka di Mesir diperbudak menjadi hamba. Mereka sengsara, mereka menderita, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kemudian datang kepada Musa bahwa aku sudah mendengar dan melihat kesengsaraan umatku. Dan Tuhan mau melepaskan bangsa Israel. Karena ini adalah bangsa yang Tuhan telah pilih untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan kemudian ya saudaraku, kita sudah tahu ceritanya tulah demi tulah. Ya, tapi Firaun gak mau bebaskan bangsa Israel keluar. Ya, tetapi ada tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung dari manusia dan hewan. Saudaraku, hanya bangsa Israel anak sulungnya gak ada yang mati. Kenapa? Karena ketika malaikat Tuhan itu datang untuk membunuh semua anak sulung orang-orang Mesir dan seluruh anak sulung hewannya. Anak-anak sulung Israel tidak ada yang mati. Karena ketika malaikat itu lewat rumah orang Israel, dia melihat ada tanda darah di atas ambang pintu. Saudaraku, dia lewat. Itulah artinya Paskah, Pesach, dilewati. Ya, saudaraku, dan hari ini kita ada di sini karena darah Yesus yang telah melewatkan kita dari dosa dan maut. Amin. Saudara bebas. Saudara menang. Amin. Oh ya Allah, tepuk tangan untuk orang-orang menang. Haleluya. Dan hari ini kita akan sama-sama juga merayakan kebangkitan Kristus. Saya diberi tema Christ of Victory. Ya, sorakan kemenangan, saudaraku. Nah, di dalam firman Tuhan, saya menemukan ada 3 sorakan kemenangan. Ya, yang kita perlu pahami bersama-sama hari ini supaya kita terus ada di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kemenangan yang pertama adalah di Getsemani. Ya, saudaraku, di Getsemani di dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44 dikatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, di Getsemani, Yesus bergumul untuk mengalahkan kehendaknya sendiri. Kenapa? Dia sebagai manusia pada waktu itu. Dia tahu bahwa sebentar dia harus mengalami, dia harus menerima semua murka Allah atas dosa manusia. Atas dosa saya dan dosa saudara. Bagi dia, itu sebuah beban yang berat, sebuah ketakutan buat dia. Sehingga, saudaraku, di dalam ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Menurut medis, ini bukan peluh biasa saudaraku, tapi ini adalah darah Yesus sendiri yang mengalir keluar dari kulitnya karena ada pembuluh-pembuluh darahnya, ya pembuluh darah kulitnya yang pecah karena dia begitu takut, dia begitu stres saudaraku. Sehingga pembuluh darahnya pecah dan darahnya keluar seperti keringat saudaraku, seperti peluh. Saudaraku, dia bergumul. Ya, saya membayangkan saudaraku, waktu Yesus berdoa seperti ini di Getsemani, sorga tegang. Kenapa sorga tegang? Karena saudaraku, kalau Yesus nggak mau saudaraku menanggung murka Allah, maka kita nggak ada yang selamat saudaraku. Rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia nggak terjadi. Yesus bergumul dengan kehendaknya sendiri. Saudaraku, dia bukan sekali berdoa. Di dalam Matius 27 ayat 44 dikatakan, dia berdoa saudaraku, ya. Ia membiarkan mereka di situ, artinya ini murid-muridnya tertidur di situ. Pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya Bapa, kalau boleh calon ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saudaraku, dan Yesus menang. Ya, saya bayangin sorga bertepuk tangan, bersorak-sorai. Karena Yesus telah mengalahkan dirinya sendiri. Wow, saudaraku, dan kemenangan ini bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk saudara dan saya. Amin. Karena di dalam saudaraku, Yesaya 53 ayat yang ke-6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita seperti domba katanya saudaraku, ya berjalan menurut keinginan kita sendiri. Ada banyak di antara kita yang mengikuti kehendak dagingnya. Ya saudaraku, sehingga tersesat di dalam pornografi, tersesat dalam perjudian, tersesat dalam perzinahan, tersesat dalam penipuan dan sebagainya. Tapi Yesus telah menang atas kehendak daging kita. Saudaraku, kalau Yesus telah menang atas kehendaknya sendiri, kita pun juga bisa kalau kita ada bersama dengan Dia. Amin. Saudara bisa menang dari keinginan-keinginan daging saudara. Saudara bisa menang ya dari keinginan-keinginan dosa yang cenderung terus menggoda kita, saudaraku. Yesus sudah menang di Getsemani. Itulah kemenangan yang pertama. Ya, surga bersorak-sorai. Saya bayangin itu seperti orang nonton bola, saudaraku. Ya, kalau saudara yang suka nonton bola, ya serunya itu ketika, tegangnya itu ketika waktu adu penalti. Betul ya? Waktu ya klub kita yang favorit kita waktu mau tenang penalti, tegang saudara. Ya, kita semua berdoa, ya gol. Dan ketika gol, apa yang saudara lakukan? Saudara pasti bersorak. Ya, saya bayangin ketika Yesus lewati doa itu dan dia akhirnya ditangkap, surga bersorak-sorai. Ya, karena itulah jalan yang Yesus harus lalui untuk nantinya semua yang rencana Tuhan digenapi bagi saudara dan saya. Yang kedua, sorakan kemenangan di atas salib. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah perkataan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib. Sudah selesai, it's finished, tetelestai. Tetelestai, it's finished. Saudaraku, semua murka Allah yang harusnya ditimpakan atas kita, diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Wow,
saudara lagi terharu atau saudara nggak ngerti? Karena saudara nggak bersorak-sorai. Halo, it's finished. Sudah selesai. Dosa tidak berkuasa lagi atas engkau dan saya. Segala sakit penyakit yang mestinya kita terima karena dosa sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, ganjaran itu adalah murka Allah yang harusnya saudaraku kita terima. Yesus menerimanya supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya yang percaya disembuhkan. Ketika Yesus dicambuk, saudara, cambukan yang dipakai untuk cambuk Yesus bukan cambuk yang biasa. Karena di ujung tali cambukan itu ada bola besi yang berduri. Dan Yesus dicambuk 39 kali. Itu adalah kebiasaan tentara Romawi ketika mereka menghukum penjahat besar. Ya, Yesus disetarakan dengan penjahat besar oleh karena saya dan saudara. Dan ketika cambuk itu dicambukin ke tubuh Yesus, bola-bola besi itu tertancap di dalam tubuh Yesus. Dan ketika cambuk itu dicabut, ada daging Yesus yang ikut tercabut. Ada luka dan darah mengalir. Itulah bilur-bilur Yesus. Semua Yesus terima. Karena saudaraku, hanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Petrus bahkan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu bukan akan sembuh, kamu bukan sedang sembuh, tapi kamu telah sembuh. Haleluya. Hari ini saya bersuka cita untuk firman ini, saudaraku. Karena saya boleh berdiri di tempat ini. Karena bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Ya, dan saya percaya hari ini, Bapak Ibu, saudaraku, engkau yang percaya kepada Yesus, mungkin tubuhmu mengalami kelemahan, tubuhmu sedang sakit, percaya. Yesus mengasihi engkau sama seperti dia mengasihi saya. Saya disembuhkan oleh bilur-bilurnya, saudara juga Tuhan mau sembuhkan. Amin. Bersoraklah saudaraku, sebab semua sudah selesai. Segala sakit penyakit, bahkan segala kutuk. Ya, ketika Yesus dipakein mahkota duri. Saudaraku, kita baca di Kejadian, itu adalah kutukan yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa. Tanah terkutuk, engkau akan mendapatkan rezekimu dari tanah dengan susah payah. Saudaraku, tapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, kutuk itu sudah selesai. Saudara, haleluya, berkat Tuhan disediakan buat kita. Susah payah tidak mendatangkan berkat, tetapi berkat Tuhanlah membuat kita kaya. Amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Lalu sorakan yang kemenangan yang ketiga adalah sorak kemenangan dari kubur yang kosong. Ya. Di dalam Lukas 24 ayat 4 mulai. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, mereka ini adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus, Maria Magdalena, Salome dan yang lainnya. Mereka sedang membawa rempah-rempah untuk maksudnya mereka akan saudaraku yang memalur jasadnya Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka akan dapat terbangun-bangun, saudaraku. Karena batu yang menutupi lubang kubur Yesus sudah terbuka. Sebelumnya mereka bersaling bertanya, siapakah yang akan buka batu itu? Karena mereka wanita, saudaraku. Dan batu itu bukan batu yang ringan, berat. Tetapi ketika mereka sampai di kubur itu pada hari yang ketiga, kubur itu sudah kosong. Ya. Lalu ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, siapa mereka? Mereka adalah malaikat Tuhan. Kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saya percaya ketika malaikat mengucapkan kalimat ini, bukan yang datar. Ngapain kamu cari orang hidup di antara orang mati? Enggak. Tapi pasti dengan intonasi, dengan suara yang lantang. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Haleluya. Saudara mau tepuk tangan buat Tuhanmu yang bangkit. Saya pikir saudara bisa tepuk tangan lebih dari ini. Haleluya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Di dalam ayat 20, Matius 28 ayat 8 dikatakan ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit, maka saudaraku dengan sukacita yang besar mereka berlari dengan cepat, saudaraku, kepada murid-murid untuk memberitakan Yesus telah bangkit. Saudara bersukacita? Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menceritakan kepada orang-orang di luar sana. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Sudah selesai. Dosa dan maut tidak lagi berkuasa. Karena kita sudah menerima keselamatan itu, saudara. Kita sudah menerima hidup yang kekal itu. Maka adalah bagian kita untuk memberitakan dengan sukacita, Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus disalibkan dan mati, ini juga imajinasi saya. Kerajaan gelap, iblis dan semua konco-konconya mereka bersorak-sorai. Yesus mati, maka rencana Allah tidak terjadi. Saudaraku, karena dia nggak tahu ada firman Tuhan yang berkata pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Sehingga mungkin di dalam saudaraku mereka sedang pesta pora, mereka sedang bersorak-sorai. Pada hari yang ketiga, di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 mulai dikatakan begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika Yesus berseru demikian, saudara, kerajaan gelap, gemeteran, tutufore kata orang Manado. Ya, mereka menjadi takut, mereka menjadi ciut hatinya karena Yesus bangkit. Maut, di manakah sengatmu? Maut, di manakah kemenanganmu? Saudaraku, sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.
Ayo dong, bersorak dong saudara. Haleluya. Karena kemenangan yang Yesus lakukan adalah untuk saya dan saudara. Ya, kita enggak lagi, saudaraku, harus berjuang menanggung akibat dosa kita. Semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan kubur itu telah kosong karena Dia sudah bangkit. Iblis, setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Amin. Petrus menuliskan, karena itu berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudaraku. Dan dia sedang mencari orang yang bisa ditelannya. Kenapa saudaraku? Singa menelan bukannya menggigit. Karena giginya setan udah ompong. Ya. Waktu Yesus turun, hai maut, di manakah sengatmu? Gigi setan rontok. Ya, dia nggak bisa lagi menggigit kita. Dia hanya bisa menelan orang yang bisa ditelan. Artinya hanya orang-orang yang nggak waspada, yang nggak berjaga-jaga, dia bisa menelan. Dia mengaum-ngaum, dia hanya, saudaraku, mengintimidasi, ya, dia hanya menakut-nakutin, dia hanya menguatirkan dengan suara-suara sumbang. Ya, kamu nggak akan sembuh, kamu 1 tahun lagi akan meninggal. Itu kata dokter buat saya. Tapi firman Tuhan berkata, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, kita menang bersama dengan Yesus. Saudara tahu lagu ini? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Oh yeah. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saudara percaya dia bangkit? Saudara percaya dia sudah ada di sorga? Saudara percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita? Dia ada di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam kita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada kemenangan. Oleh sebab itu, mari saudara berdiri bernyanyi. Karena lagu ini lebih akan dinikmati dengan bergerak. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Oh haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Yes. Haleluya, dia hidup.
Oleh sebab itu dikatakan demikian, Filipi 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sebut aja satu nama. Nama Yesus di atas segalanya. Kanker sebuah nama. Kanker sebuah nama. Yesus di atas segalanya. Stroke satu nama. Yesus di atasnya. Hipertensi satu nama. Yesus di atasnya. Percaya dalam nama Yesus semuanya sudah disembuhkan. Fedi, Tuhan sudah menyembuhkan kamu, Fedi. Percaya, terus kita bersama-sama berjalan dalam iman kepada iman. Ya, bila-bila Yesus sudah menyembuhkan kamu. Pak Halim, Tuhan berkati. Haleluya.